Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di baratnya pendopo Trowulan teman-teman ya. Jadi baratnya pendopo Trowulan itu ada suatu patok gajah teman-teman ya. Bisa dibilang patok gajah. Di sini tertulis juga patok gajah. Kalau kita scan ini, itu akan ada informasi yang muncul di HP kita teman-teman ya. Kalau kita scan, jadi informasi terkait patok gajah ini. Tapi menurut legenda, menurut versinya masyarakat itu pasti ya berbeda-beda teman-teman. Kita masuk teman-teman. Assalamualaikum, nyun sewu mbak. Sekarang kita sudah berada di area patok gajah teman-teman ya. Batu yang dianggap sebagai patoknya gajah terlihat memang miring ke arah utara teman-teman ya, miring ke arah utara. Dan ada informasi terkait batu patok gajah ini teman-teman ya. Jadi informasinya adalah sebagai berikut ini teman-teman untuk informasinya. Beberapa versi cerita rakyat tentang situs patok gajah. Versi paling populer, patok ini ditancapkan oleh Patih Gajah Mada saat mengucapkan sumpah Amukti Palapa. Diyakini tertancap hingga 400 meter sampai menembus area kolam segaran. Mengingat patok gajah ini mempunyai kemiringan 45 derajat yang mengarah ke kolam tersebut, takkan ada yang mampu mencabutnya kecuali keturunan atau titisan Gajah Mada. Versi kedua, batu ini diyakini sebagai pasak atau paku bumi yang sekaligus digunakan untuk tempat mengikatkan gajah tunggangan Mahapati Gajah Mada. Versi ketiga, patok atau tempat mengikat gajah putih tunggangan Rani Tribuana Tunggadewi, hadiah dari kerajaan Campa. Mengingat di sekitar situs juga terdapat sejumlah bebatuan sejenis yang diyakini memiliki fungsi yang serupa. Dan terdapat pula beberapa umpak yang diyakini berfungsi untuk menopang tiang bangunan hunian milik keluarga bangsawan Majapahit, sebagaimana disebut dalam negara Kertagama sebagai Meru, Salawitana, Bali, dan Wisma. Dulu itu ada tulisannya teman-teman, dipugar atau dibangun oleh Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Imade Sukadana teman-teman ya, pada tanggal berapa itu 16 Maret 2017. Nanti kita ke sana teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lihat semuanya teman-teman terkait patok gajah ini teman-teman. Saya Mbak Mit. Jadi kita putar dulu teman-teman. Tanda yang ada di tengah itu adalah tanda khas dari Majapahit ya, Surya Majapahit namanya teman-teman ya. Ada Surya Majapahit. Dan di belakang sana terlihat ada suatu lumpang teman-teman ya, kayak lumpang. Di bawah sana ada satu, dan ya cuma satu teman-teman. Jadi tengah-tengah ini ada suatu kayak tempat untuk kemenyan teman-teman ya. Seperti ini ada kemenyannya di tengah. Dan di sini ada panggungnya. Mungkin dulu fungsinya tempat untuk bertapa mungkin teman-teman ya. Kalau dilihat dari bentuk ininya, bentuk apa namanya ini, bentuk dari bangunannya. Jadi sepertinya kayaknya kayak tempat untuk bertapa teman-teman ya. Tapi untuk fungsi aslinya saya sendiri juga nggak tahu untuk apa. Jadi semacam kayak ada panggung-panggungan ini teman-teman. Jadi ini yang kita lihat tadi peletakan pertama oleh Majen TNI Imade Sukadana pada tanggal 16 Maret 2017. Peletakan batu pertama ini tempat suci yang dianggap pusar bumi teman-teman ya. Jadi pusar bumi itu kan ibaratnya pusatnya seperti itu teman-teman ya. Ini seperti itu. Dulunya teman-teman pintunya itu sebelah sini teman-teman. Pintunya sebelah sini. Tapi sekarang berada dari timur. Dulunya seperti dari sini dulunya. Ingat saya dulu dari sebelah selatan ini, tapi sekarang pindah ke sebelah timur. Untuk pagi ini teman-teman kita bersama berkolaborasi dengan dari channel ya, dari YouTube Edukasi Channel teman-teman ya. Dari Edukasi Channel kita berkolaborasi untuk menguak misteri terkait pusar bumi ini yang menurut masyarakat memang masih disakralkan. Ada juga masyarakat yang bilang ada sosok ini, ada sosok itu lah, itu tergantung dari masyarakatnya masing-masing teman-teman ya. Atau
karena kan visual itu berbeda-beda dari setiap orang seperti itu. Ada yang melihat di sini itu ada sosok A, ada sosok B, itu tergantung orangnya lagi, begitu teman-teman. Kalau terkait mistis Pak ya, betul. Terkait mistis. Saat ini berada di zona inti, zona pusat era Majapahit yang masih bisa kita saksikan sisa-sisa peradaban kuno di sini ya teman-teman ya. Termasuk salah satu benda yang di depan kita ini sejak pertama kali ditancapkan oleh beliaunya Mahapatih Gajah Mada waktu beliau mengikrarkan Sumpah Amuktipalapa di hadapan tokoh-tokoh pembesar kerajaan, dan waktu itu era Ratu Majapahit yang ketiga yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Jadi setelah mengikrarkan Sumpah Amuktipalapa, beliau menancapkan batu ini atau batu patok Canjang Gajah ini sebagai pertanda untuk mempersatukan Nusantara gitu, menurut cerita legenda mitos mistis yang sempat beredar di wilayah desa sini teman-teman. Tapi itu Pak ya, ibaratnya enggak semuanya seperti itu. Ada yang bilang ini patoknya gajah emang ya. Juga, ada yang patok gajah gitu ya. Yang versi kayak gitu. Ada yang versi seperti itu. Jadi macam-macam, tergantung orangnya lagi seperti itu. Sejarah situs Patok Gajah atau Batu Miring ya. Ini tulisannya bisa kita baca semuanya ya, bahwa Batu Miring ini berbentuk segi 6, terus untuk panjangnya 134 cm dengan ketinggian 80 cm 81 dari permukaan tanah. Jadi dari permukaan tanah itu menancap 81 cm, hampir 1 meter teman-teman ya. Terus garis tengahnya teman-teman yaitu 37 cm menyeluruh itu ya, berbahan batu andesit teman-teman, yang bisa dipakai untuk, biasanya dari zaman dulu batu andesit itu dipakai untuk apa namanya itu, membuat candi maupun membuat arca seperti itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan saksi sejarah pertama kali ditampakkan kembali pada saat dilakukan ekskavasi pada tahun 1927 oleh Insinyur Henry McLean Point ya. Jadi rumahnya ini berada di sekarang berada di itu ya, Museum Trawulan ya, yang sebelah jalan raya itu teman-teman. Itu adalah rumah dari Insinyur Henry McLean Point ini. Jadi beliau ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Belanda teman-teman. Jadi orang Belanda, memang tahun sekian memang kita masih ikut pemerintahan Belanda Pak ya. Dan beliaunya ini adalah orang yang pertama kali mendirikan kepurbakalaan di wilayah Mojokerto ini. Di Mojokerto ya, pertama kali ya, setelah melihat banyaknya temuan-temuan seperti itu teman-teman ya. Jadi dilakukan penelitian ini dilanjutkan kembali lagi pada tahun 1976 sampai 1980 Nah, dilanjutkan sampai lagi ke 1982 terkait temuan-temuan yang ada di pusat bumi ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat menurut sumber sejarah kepercayaan masyarakat teman-teman ya, memang berdasarkan saksi sejarah kita bisa baca itu tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Jadi ada yang berbicara demikian Pak ya. Jadi ada gajah putih tunggangan khusus Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi sendiri adalah raja atau ratu ketiga setelah Raden Jayanegara ya. Raden Jayanegara ini nggak punya putra, nggak punya keturunan Pak ya, meninggal belum punya keturunan, sehingga ketika dia meninggal langsung digantikan oleh saudara dari ibu lain, ibu selir ya, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman informasi terkait patok gajah, atau ya patok gajah lah, kita sebut aja patok gajah, yang ada di belakangnya pendopo agung ini teman-teman ya. Kalau kita lihat pendoponya di situ dan patok gajahnya ada di belakangnya pasti. Kalau teman-teman mau ke sini bisa lewat pendopo agung di depan, dan ada gambar itu ya, ada patung-patung terkait Sumpah Amuktipalapa di situ. Nah, di situ tengah-tengah situ, terus bisa lewat belakangnya dan bisa tembus langsung ke sini teman-teman. Mungkin hanya itu teman-teman dari saya. Jika ada salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.